Halo, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus membagikan beberapa informasi mengenai satu topik yang saat ini sedang banyak dibicarakan di forum mahasiswa Universitas Terbuka, yaitu mengenai beasiswa di Universitas Terbuka. Simak baik-baik, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian. Mendapat bantuan biaya pendidikan merupakan berkat yang manis untuk banyak sekali mahasiswa, termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa di Universitas Terbuka. Apalagi di saat-saat seperti ini, saat keadaan ekonomi sedang sulit akibat perubahan-perubahan yang terjadi karena merebaknya COVID-19 di Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya dapat cerita tentang salah seorang teman mahasiswa Universitas Terbuka yang terpaksa semester ini tidak registrasi untuk melanjutkan kuliahnya karena kesulitan biaya. Perusahaan swasta tempat teman saya itu bekerja menerapkan sistem shift untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, sehingga penghasilannya itu dipotong hampir setengah dari sebelumnya. Akibatnya teman saya kesulitan biaya dan memutuskan untuk tidak registrasi kuliah semester ini. Kebetulan di forum-forum komunikasi mahasiswa Universitas Terbuka, ada beberapa mahasiswa yang bertanya-tanya tentang beasiswa yang bisa diperoleh mahasiswa di Universitas Terbuka, terlebih untuk teman-teman mahasiswa yang terdampak COVID-19. Nah, saya akan membahas beasiswa di Universitas Terbuka yang akan saya bagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah beasiswa untuk calon mahasiswa Universitas Terbuka, dan kelompok yang kedua adalah beasiswa untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Kelompok beasiswa yang pertama yang akan kita bahas adalah beasiswa untuk calon mahasiswa Universitas Terbuka. Artinya, beasiswa-beasiswa yang kita bahas di kelompok ini adalah beasiswa yang diperoleh pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Berdasarkan informasi yang sudah saya kumpulkan, ada dua beasiswa yang bisa diperoleh di Universitas Terbuka, yaitu yang pertama adalah beasiswa bidik misi, dan yang kedua adalah beasiswa SNMPTN. 1. Beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini adalah bantuan biaya pendidikan yang disediakan pemerintah untuk calon mahasiswa tidak mampu yang memiliki potensi akademik yang baik untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta hingga lulus tepat waktu. Jadi dalam beasiswa bidik misi ini ada 3 poin yang ditekankan, yaitu yang pertama, calon mahasiswa tidak mampu. Yang kedua, memiliki potensi akademik yang baik. Dan yang ketiga, untuk kuliah hingga lulus tepat waktu. Yang kedua adalah beasiswa SNMPTN. SNMPTN adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini sendiri baru mulai dibuka di Universitas Terbuka pada tahun 2020. Universitas Terbuka memberikan beasiswa atau pembebasan biaya kuliah selama 8 semester untuk mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi syarat dan lulus seleksi ini. Hanya saja, seleksi jalur ini masih terbatas untuk tahun 2020 ini hanya tersedia di UPBJJ Jakarta dan UPBJJ Serang. Program studi yang ditawarkan dan kuota yang disediakan juga masih terbatas. Di Jakarta disediakan 50 beasiswa untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Sementara di Serang disediakan 50 beasiswa untuk mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan FKIP. Kelompok beasiswa kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Artinya, beasiswa yang kita bahas di sini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah kuliah beberapa semester di Universitas Terbuka. 1. Beasiswa peningkatan prestasi akademik atau yang disingkat PPA. Beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa S1 dan D4
yang sedang aktif kuliah di universitas terbuka yang memiliki prestasi akademik sesuai dengan yang dipersyaratkan. Mahasiswa yang dapat menerima beasiswa ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang aktif kuliah di universitas terbuka, minimal di semester 3 atau maksimal di semester 7. Nilai IPK dari mahasiswa-mahasiswa tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, nilai IPK yang dipersyaratkan untuk setiap fakultas itu beda-beda. Jadi contohnya untuk Fakultas Ekonomi, FISIP, dan FKIP Pendas dipersyaratkan memiliki IPK minimal 3,0. Sedangkan untuk FMIPA dipersyaratkan IPK-nya itu minimal 2,70. Yang kedua adalah beasiswa yang disediakan oleh pihak-pihak lain di luar universitas terbuka. Jadi selama kuliah di universitas terbuka, mahasiswa bisa mencari dan mendapat beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari pihak lain di luar universitas terbuka. Contohnya seperti beasiswa Bank Indonesia, beasiswa BCA Finance, beasiswa Tokopedia, beasiswa Data Print, atau beasiswa-beasiswa lain yang disediakan oleh pihak luar selain universitas terbuka. Menurut informasi yang saya peroleh, beasiswa-beasiswa ini disediakan setiap tahunnya. Jadi, mahasiswa bisa memperoleh informasi dengan mudah melalui internet, dan tentu saja mahasiswa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak yang menyediakan beasiswa ini. Yang ketiga adalah beasiswa khusus untuk mahasiswa yang terdampak COVID-19. Jadi baru-baru ini sudah ada pengumuman dari UPBJJ di beberapa daerah bahwa untuk semester ini akan diadakan atau diberikan pembebasan uang SPP bagi mahasiswa-mahasiswa yang terdampak COVID-19. Awalnya dimulai dari UPBJJ Bandung, lalu kemudian diikuti oleh UPBJJ di beberapa daerah lain. Saya berharap semoga kebijakan yang sama ini diterapkan di berbagai UPBJJ di seluruh Indonesia, mengingat COVID-19 ini tidak hanya menyerang beberapa daerah saja, tapi menyerang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya yakin pasti di setiap daerah itu ada saja mahasiswa yang terdampak COVID-19 yang membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti ini, saya semakin yakin bahwa universitas terbuka itu selalu memperhatikan keadaan mahasiswa-mahasiswanya, dan saya semakin percaya bahwa universitas terbuka selalu mampu memutuskan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya. Saya semakin bangga jadi mahasiswa universitas terbuka. Setelah membahas beasiswa-beasiswa yang bisa diperoleh mahasiswa universitas terbuka, baik dari kelompok calon mahasiswa maupun dari kelompok mahasiswa aktif, saya menemukan ada 3 hal penting yang perlu digarisbawahi dan yang harus diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa di universitas terbuka yang ingin memperoleh beasiswa. Setelah membahas tentang beasiswa-beasiswa yang bisa diperoleh mahasiswa-mahasiswa di universitas terbuka, baik itu dari kelompok beasiswa untuk calon mahasiswa maupun beasiswa untuk kelompok mahasiswa aktif, saya menemukan ada beberapa hal penting yang harus digarisbawahi dan diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin memperoleh beasiswa. Poin yang pertama adalah harus berprestasi. Artinya, mahasiswa yang ingin mendapat beasiswa atau ingin mendapat bantuan biaya pendidikan harus memiliki prestasi yang baik. Prestasi yang baik ini diperoleh dengan cara belajar yang rajin, belajar yang tekun, dan dibuktikan dengan perolehan IPK yang tinggi. Poin yang kedua, mahasiswa harus rajin-rajin mencari informasi. Mahasiswa harus rajin mencari informasi, baik dari pihak universitas terbuka, yaitu melalui Pokjar atau UPBJJ, dan mencari informasi dari pihak luar, yaitu mengenai beasiswa-beasiswa yang disediakan pihak lain di luar universitas terbuka.
Dan poin yang ketiga adalah mahasiswa harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang sudah diperolehnya untuk bisa menyelesaikan studinya dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membahas beasiswa-beasiswa yang bisa didapat oleh mahasiswa-mahasiswa di universitas terbuka. Baik itu untuk kalian yang baru mau mendaftar sebagai mahasiswa baru di universitas terbuka, ataupun untuk kalian yang saat ini sudah kuliah di universitas terbuka. Semoga dengan informasi-informasi yang saya berikan ini, kalian bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai beasiswa-beasiswa yang sudah saya sebutkan tadi, dan kalian bisa memanfaatkan beasiswa tersebut untuk membantu kalian menyelesaikan studi kalian. Dan khusus untuk teman-temanku mahasiswa universitas terbuka yang terdampak COVID-19, rajin-rajinlah mencari informasi melalui Pokja dan UPBJJ setempat. Saya berharap UPBJJ tempat kalian belajar itu menyediakan beasiswa seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu berupa pembebasan SPP untuk semester ini, sehingga kalian bisa tetap melanjutkan studi kalian meskipun keadaan saat ini sedang sulit. Sekiranya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah, bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian jika kalian merasa video-video saya menarik dan bermanfaat untuk orang lain. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.